Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Sukor Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Bernardus Wijaya, Presiden Direktur Sukor Sekuritas. Mas Bernardus, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kalau kita lihat pergerakan indeks kita di posisi melemah tadi di sesi 1. Kalau melihat penutupannya malah rebound berada di zona hijau, bagaimana analisa teknikal dan fundamental Anda? Oke, jadi kalau secara fundamental kita bisa melihat bahwa teori yang cukup menarik yang baru saja muncul di akhir perdagangan sesi 2 ini adalah terkait mengenai nilai ekspor Indonesia yang meningkat lebih dari 30% secara year on year dan lebih dari 20% secara month to month. Yang mana ini menimbulkan ekspektasi positif pada pasar Indonesia bahwa Indonesia telah mulai melakukan ekspansi, terutama nilai yang meningkat cukup signifikan adalah ekspor ke China. Selain itu yang perlu kita perhatikan secara teknikal, IHSG besok masih punya potensi adanya kenaikan terbatas. Akan tetapi nilai resisten yang cukup kuat yang perlu diperhatikan oleh para investor yang sangat rawan terhadap taking profit adalah di angka 6.100 sebagai area resisten, sekaligus ada MA100 itu, yang mana dalam 2 minggu terakhir ini IHSG masih sangat sulit sekali menembus 6.100, sehingga diperkirakan besok IHSG masih ada di dalam range pergerakan antara 6.020 sampai dengan 6.100 di perdagangan esok hari. Akan tapi ini menjadi kesempatan yang menarik buat para investor untuk melakukan aksi taking profit di area resisten secara sebagian, dan juga nanti kita bisa gunakan dananya untuk melakukan akumulasi secara bertahap di area support, apalagi ketika IHSG masih terkoreksi, karena potensinya masih cukup besar untuk koreksi, karena yang pertama adanya kaitan tentang US Treasury di Amerika Serikat sana yang masih sangat besar, dan nilai inflasi di Amerika Serikat sana yang cukup tinggi sekitar angka 2,4%, dan US Treasury buat 10 tahun di kisaran 1,6 sampai 1,7%. Dan juga kita melihat secara domestik masih ada sentimen yang ditakutkan oleh para investor adalah kaitannya mengenai BPJS TK yang mempunyai porsinya di saham atau reksadana. Sehingga kawasan tersebut mengibatkan para investor cenderung melakukan aktivitas. Mas Bernardus, kenapa kemudian bisa dikatakan sulit untuk menembus level 6.100? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama seperti saya sebutkan tadi terkait mengenai sentimen dalam negeri terkait tentang BPJS TK yang mengurangi porsinya di saham atau reksadana. Ini mengakibatkan ada potensi bahwa BPJS TK tidak akan menambah porsi di saham lagi. Padahal selama ini jika foreign melakukan outflow, ada potensi sebetulnya BPJS TK tersebut ataupun lembaga pemerintah lain yang melakukan aktivitas pembelian untuk menjaga nilai indeks. Tetapi kali ini dikarenakan BPJS TK tidak diperbolehkan untuk melakukan bukan tidak diperbolehkan, maksudnya adalah mulai mengurangi porsinya di saham dan reksadana. Ini mengakibatkan bahwa investor domestik merasa kurang nyaman atau istilah masih wait and see terlebih dahulu sampai kapan kiranya BPJS TK ini akan melakukan aksi sell off atau pengurangan porsi di saham maupun reksadana. Selain itu sentimen yang kedua yang sangat luar biasa dari luar negeri adalah terkait dengan inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat sana yang mengakibatkan dana foreign investor dalam 1 bulan terakhir mengalami aksi keluar cukup signifikan, hampir 5 triliun. Ini yang mengakibatkan investor masih was-was sehingga masih menunggu aktivitas terkait mengenai foreign investor ini akan seperti apa, apalagi kaitannya tentang inflasi di Amerika Serikat dan US Treasury Yield Bond. Dan biasanya kita juga melihat di bulan Ramadan pergerakan atau nilai jual beli di IHSG pasarnya cukup sepi karena banyak masyarakat yang cenderung melakukan aktivitas taking profit untuk dananya dialihkan untuk membayar THR, untuk melakukan pembelian makanan, pakaian untuk kebutuhan nanti Lebaran. Seperti itu, Patricia. Bagaimana kemudian analisa Anda, Mas Bernardus, terkait dengan aksi investor asing saat ini? Apa yang menjadi pemicu utama keputusan investasi mereka? Pertama yang menjadi keputusan investasi mereka adalah kaitannya mengenai bagaimana kondisi di Amerika Serikat sana. Mengapa Amerika Serikat itu penting sekali menjadi acuan? Karena kita melihat bahwa kurs Amerika Serikat merupakan kurs acuan seluruh dunia, seluruh investor di dunia. Dan kita melihat bahwa kurs di Amerika Serikat itu dianggap paling stabil dibandingkan kurs daripada negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia, yang mana kita melihat saat ini rupiah tertekan hingga kisaran 14.600 sampai 14.700, yang mengakibatkan jika mereka sebenarnya mendapatkan capital gain di Indonesia, tapi mereka ada rugi kurs.
Nah, that's why ketika US Treasury yield bond di Amerika Serikat sana meningkat cukup signifikan di kisaran angka 1,6 sampai 1,7%, dan adanya inflasi yang luar biasa di sana sehingga pertumbuhan ekonomi di Amerika sana diperkirakan akan sangat cepat karena akibat dari stimulus yang digelontorkan besar-besaran oleh Joe Biden. Ini akan mengakibatkan investor menilai pemulihan ekonomi di Amerika Serikat akan jauh lebih cepat dibanding perkiraan atau jauh dibandingkan dengan negara berkembang, dan juga imbal hasil investasi di sana lebih tinggi daripada di Indonesia ataupun di negara berkembang lainnya. Sehingga masih ada potensi foreign investor akan cenderung melakukan aksi sell off untuk berinvestasi ke negara yang lebih aman, baik secara kurs maupun secara pertumbuhan ekonomi ke depannya. Seperti itu. Kemudian seperti apa ekspektasi investor dengan perekonomian Indonesia khususnya setelah Lebaran nih, Mas Bernardus? Oke, jadi setelah Lebaran kita akan melihat bahwa laporan keuangan kuartal 1 para emiten akan diluncurkan paling lambat tanggal 31 Mei 2021, yang mana ini akan menjadi indikasi awal apakah pemulihan ekonomi di Indonesia telah terjadi atau tidak di sepanjang kuartal 1 2021. Akan tapi berdasarkan data di Q1 2021 ini kita melihat walaupun ada pertumbuhan kredit, ada pertumbuhan penjualan mobil di bulan Maret, tapi masih banyak investor yang melakukan penahanan aktivitas pembelian di real market, misalnya pembelian mobil, karena mereka menunggu kebijakan PPNBM turun di bulan Maret ataupun di kuartal 2 2021. Kemudian terkait tentang pembelian rumah dan lain sebagainya yang secara efektif sebetulnya baru berlaku full di kuartal 2. Sehingga kuartal 1 mungkin ada perbaikan tapi tidak signifikan, tetapi ini malah menjadi potensi kita untuk melakukan aktivitas pembelian jikala harganya cukup murah, dan di kuartal 2 ketika result yang nanti muncul dan diekspektasikan akan meningkat signifikan dibanding kuartal 1 karena adanya distribusi vaksin, berbagai stimulus kebijakan dari pemerintah, dan juga suku bunga yang dibuat cukup rendah, ini akan menjadi peluang bahwa di kuartal 2, kuartal 3, apalagi waktu result nanti keluar, kuartal 2 di kisaran bulan Agustus 2021 ataupun bulan Juli 2021, ini akan menjadi peluang yang cukup menarik untuk kita melihat bahwa emiten-emiten ini akan bergeliat, mulai bangkit, dan ini ada potensi IHSG hingga akhir tahun kita prediksikan dari suku sekuritas akan exit atau berakhir di angka kisaran 6.800. Oke, bisa mencapai 6.800 di akhir tahun. Mas Bernardus, kemudian kalau kita lihat perkembangan perdagangan sepanjang hari ini, paling tidak di sesi 1 bahwa sektor perdagangan dan juga sektor perkebunan ini memimpin penguatan. Apa penyebabnya dan bagaimana rekomendasi dari Anda? Oke, terkait tentang sektor perdagangan, kita bisa melihat bahwa kinerja ekspor Indonesia cukuplah baik, di mana dibandingkan tahun lalu, seperti saya sampaikan tadi, year on year mencatatkan kenaikan ekspor di angka lebih dari 30%, dan secara month-to-month mencatatkan kenaikan di angka 20%. Ini menunjukkan bahwa sektor yang menjadi penopang ekspor adalah sektor manufaktur dan sektor perdagangan. Dan sektor perdagangan ini mengalami kenaikan cukup signifikan karena adanya ekspor yang luar biasa dilakukan oleh negara Indonesia secara keseluruhan. Ini menjadi indikasi bahwa sektor perdagangan di Indonesia ini mulai ada demand yang stabil, demand yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dari negara China sebagai importir terbesar barang dari Indonesia. Oleh karena itu tidak heran sektor perdagangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bagaimana dengan sektor perkebunan, Mas Bernardus? Untuk sektor perkebunan kita melihat bahwa saat ini kita melihat bahwa CPO harga terus mencetak kenaikan atau terus mencatatkan rekor yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada potensi dengan kenaikan harga CPO ini akan menunjang performa laba dari perusahaan-perusahaan emiten CPO. Apalagi kita melihat bahwa harga emiten-emiten CPO ini tertinggal dibandingkan dengan harga CPO yang telah melambung tinggi. Oleh karena itu peluang untuk saham-saham CPO atau perkebunan atau agriculture untuk melonjak ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh para investor. Apalagi saat ini masih ada beberapa saham yang kaitannya tentang agriculture atau CPO yang masih berada di level support. Salah satunya AALI dan juga LSIP yang baru saja bangkit di perdagangan kali ini. Seperti itu. Oke, terakhir Mas Bernardus, bagaimana peluang IHSG untuk perdagangan besok dan rekomendasi saham dari Anda? Oke, untuk perdagangan besok kita bisa melihat bahwa IHSG akan cenderung untuk menguji resisten MA100 yang di area 6.100, sehingga waspadai aktivitas taking profit di dekat area resisten, terutama untuk saham-saham yang
menjadi penggerak indeks atau saham-saham bisa kita bilang LQ45. Dan untuk saham-saham penggerak indeks kita bisa perhatikan untuk melakukan aktivitas take profit sebagian dari saham yang teman-teman atau investor miliki, sehingga kita sebagai investor masih memiliki cash untuk kita melakukan akumulasi pembelian lagi di dekat-dekat area support IHSG. Karena sepanjang lebaran ini, sepanjang bulan Ramadan ini terutama, masih ada potensi IHSG akan terkoreksi dengan support yang bisa kita perhatikan di area 5.920, kemudian 5.920, 5.850, dan 5.780. Di mana area-area ini kita bisa lakukan aktivitas pembelian saham secara bertahap, terutama untuk saham-saham penggerak indeks atau saham-saham blue chips. Oke, waspadai aksi taking profit khususnya untuk emiten-emiten di LQ45. Mas Bernardus Wijaya, Presiden Direktur Sukor Sekuritas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market.